bagi Bang Yohanes Christian, saya akan coba untuk merealisasikan untuk requestnya. Jadi bagi kalian orang Bekasi ya, nah kalian bisa langsung misalnya turun sini ya busnya, kalian tinggal untuk menuju ke Peak 2 ya, tinggal jalan ke sana naik nomor 9, baru nanti kita di Gerbang Pemuda kita lanjut dengan bus T31, ataupun kalian juga bisa untuk sampai ke arah Petamburan ya, halte-halte yang ke arah Petamburan bisa kalian naikin untuk bus T31 ya, ke arah Peak 2. Ya, saya akan naik busnya di sini teman, naik 9C, naik 9 ya. Kalau 9C dia muter, dia nggak lewat Semanggi, tapi dia langsung belok ya. Sebelum Semanggi belok ke arah Sudirman, samping Polda ya. Jadi kita naik nomor 9 ataupun 9A nggak lewat sini ya. Dia cuma skip ya teman, dia skip lewat dari sana. Nah ini 9, saya akan naik ya. Tapi udah rame. Kita nggak usah buru-buru sih. Oke, nggak apa-apa lah diri ya, kita naik aja. Nah, berikan orang yang keluar dulu, kita jangan buru-buru masuk. Ini ada orang tunanetra, tapi ya kita harus saling menghargai ya, jangan langsung serobot-serobot gitu ya. Itu realita di Jakarta dan Indonesia lah pokoknya ya, karena Indonesia itu ya biasa nggak tertib. Ini kita lanjut lagi setelah kita sampai di Gerbang Pemuda, atau lanjut aja ya. Siapa tahu kan ada momen-momen yang tak terduga. Jadi kalau misalnya ada yang menarik kita bisa upload ya. Kayaknya kita gas aja ya, atau nggak usah, biar menghemat memori ya. Oke lah, nanti kita lanjut lagi setelah sampai di halte Gerbang Pemuda, naik T31 ke arah Peak 2. Mungkin saya akan turun di mana ya, full aja lah ya. Oke, saya akan coba memvideokan untuk halte BNN yang lama ya, atau halte Cawang namanya sekarang. Nah, untuk ini malam hari gelap banget teman, dan ada orang yang tidur. Nggak tahu, mungkin orang yang mabuk kali ya, nah tiduran di sisi pinggiran. Ini harusnya cepat dibongkar ya, membahayakan orang yang jalan kaki teman. Dan untuk besi-besinya sudah ada yang nyuri. Paling sini ada security hotel ya, tapi mana mau orang tuh mikirkan, mereka khusus menjaga asetnya tempat dia bekerja ya. Itu kan miliknya PT Transjakarta. Mereka kan dapat gaji dari situ, dari perusahaan hotel ya, jadi bukan dari PT Transjakarta. Jadi ngapain mereka jaga ya? Tapi lebih baik sih kita mempunyai rasa gitulah ya, saling memiliki fasilitas umum ya gitu ya. Jadi walaupun itu bukan tanggung jawab kita, misalnya kita bekerja sebagai security ya, kita jaga aja lah ya. Ini malah kita bilang, woi jangan gitu ya, kita tegur lah pokoknya ya. Nah, untuk halte Cawang ini dia terintegrasi dengan LRT Jabodebek atau LRT yang dikelola pemerintah pusat ya. Dan sini ada kantor BNN. Saya sangat memberikan respect ya namanya kepada petugas-petugas BNN, karena mereka menggerebek dari kayak kawasan permukiman narkoba ya, kayak di Bahari dan Kampung Ambon. Di Bahari sendiri mereka mendapatkan perlawanan dari masyarakat setempat yang mendukung narkoboy ya, dengan menggunakan petasan ataupun ya, kembang api. Saya pernah ke sana, tapi kalau siang-siang nggak berbahaya ya. Kalau malam sore itu berbahaya teman, tempat itu. Kayak Boncos itu juga ya kampung narkoba ya. Saya pengen sih untuk jalan ke sana, cuman harus hati-hati sih. Takut kita dibacok gitu ya, atau mungkin ditembak pakai shotgun. Nah, ini rumah sakit baru. Seingat saya ini udah diresmikan sih. Menkes RS Pon Mahar Marjono. Jadi masih bagian dari rumah sakit pusat otak nasional, bukan pekan olahraga nasional ya.
mau ngomong tentang orang jualan di Jakarta ya, khususnya kayak Baduy itu. Saya sangat menyayangkan ya untuk bagian kesehatan di Indonesia ini. Kalau dia nggak mempunyai identitas, ya kayak orang-orang yang pedalaman gitu lah ya. Kasihan teman-teman. Jadi ya sulit ya untuk misalnya dia untuk mendapatkan akses kesehatan. Harusnya kan didahulukan untuk kemanusiaan ya, nanti untuk masalah bayar-membayar itu belakangan ya. Kalau misalnya pun dia nggak bisa membayar, ya lebih baik ya pihak rumah sakit membantu gitu ya. Memang ini masalah kesehatan adalah bisnis, dan sama orang yang merampok itu nggak mempunyai peri kemanusiaan namanya. Kayak orang Baduy itu kan kalau bekerja mereka penuh sangat usaha ya, jalan kaki kemana-mana gitu. Memang hasil dari madunya itu mahal sih, tapi ya tolonglah jangan dibiarkan habis, disisakan lah ya, biar dia bisa makan atau gimana. Indonesia ini negara yang religius, tapi ya sangat disayangkan rasa cinta kasih kurang sekali namanya. Kita diciptakan Tuhan itu bukan untuk egois ya. Kita harus memikirkan cinta terhadap tanaman, lingkungan, manusia juga ya, bukan cuma untuk keluarga kita sendiri ya. Sangat disayangkan. Ya saya ngomong kayak gini frontal namanya, karena saya pro kemanusiaan. Kalau misalnya Indonesia kan ada kejadian di Palestina, nah mereka cuma mikirin Palestina aja ya. Tapi kalau negara lain kan banyak konflik, mereka mana ada bersuara. Asli namanya. Sama kayak misalnya dari pihak kejaksaan tuh, ada orang yang ketabrak malah dihukum berapa tuh. Hukumannya tidak lama ya, tidak berat, dan dendanya juga sangat dikit. Ya RIP lah ya untuk masalah kemanusiaan di Indonesia teman. Gak heran banyak orang yang miskin dan banyak orang terlantar. Oke, semoga kita sadar lah namanya. Ini salah satu kesenian graffiti bagus menurut saya. Nah, ini Sungai Cawang, Sungai apa Ciliwung, di sekitaran Cawang. Dulunya ini aktif sebagai Carrefour, tapi sekarang udah terbengkalai. Sebenarnya banyak ya hal yang menarik di rute Koridor 9 ini. Nah kayak ini Menara Saida, menara yang tidak digunakan lagi, sudah belasan tahun lah yang nggak digunakan, atau mungkin lebih, karena memang pemerintah mengkhawatirkan bangunannya miring. Nah sini ada stasiun Cawang. Halte ini terintegrasi dengan 3 moda. Ada moda LRT, baru yang Mikrotrans, baru ke kereta ya, KRL Jabodetabek, rute Jakarta Kota Bogor, Nambo, di sana ya. Kalau malam hari di Jakarta kalian jangan sendiri, bahaya namanya. Itu kejadiannya sekitaran Cempaka Putih sih, yang masalah si Baduy itu ya, barang Baduy itu. Saya saking frontalnya, kadang ada orang nggak suka ya dengan saya ya. Contohnya kayak di dalam Transjakarta saya pernah menyindir gubernur ya, tiba-tiba dia membunyikan suara batuk. Itu adalah salah satu tanda orang nggak suka ke kita ya. Bukan berarti dia memang lagi kebetulan aja batuk ya, bukan gitu ya. Saya tahu namanya membaca gimana reaksi orang. Tentu ya kalau misalnya saya bikin video juga kan kadang orang yang nggak respect ya, kayak ngomongin, kalau misalnya ngobrol bareng temannya dia ngomongin kita ya, bahkan mengatakan kita, kondisi tubuh atau mungkin pribadi kita ya, personal kita. Saya kemarin pernah emosi ya di Kota Tua ya, saya marahin dia diam aja, kicep ya. Oh ini ada konten kreator juga. Biasanya orang-orang kayak gitu supaya dipuji temannya ya, merasa paling jago gitu. Jadi orang yang ngomongin saya itu adalah orang yang pacaran ya sama cewek, nggak tahu itu pacarnya atau temannya. Memang saya nggak tampan dan ya aneh lah mungkin menurut orangnya, tapi menurut saya ganteng sih, ganteng maksimal. Saya nggak overthinking, nggak rendah diri, tapi ya saya nggak suka ya dengar orang-orang kayak ngomong-ngomong nggak jelas lah ya, ngomongin orang kayak gitu ya.
Bahkan kayak sekelas pesantren aja ya mengatakan orang, mohon maaf ya, idiot gitu, itu nggak pantas namanya. Jadi kayak pesantren itu dibakar ya langsung karena dia nggak tahan lagi mentalnya. Intinya jangan coba menyerang mental orang ya, itu bahaya teman. Sama kayak seorang anak membunuh ibunya ya, karena disuruh untuk datang ke tahlilan. Mungkin dia mempunyai masalah mental karena pernah mempunyai rasa trauma, jadi nggak mau lah ya untuk kumpul-kumpul bareng orang-orang gitu. Jadi karena ditegur orang tuanya, dia marah ya, malah orang tuanya dibacok lah ya pakai alat vulkanisir. Mungkin dia seorang bengkel ya, pekerja bengkel. Pokoknya sadis banget itu ya. Orang yang mencintai kita berpuluh-puluh tahun sampai bisa dibunuh ya. Wah, gimana itu teman? Seandainya kalau orang tua kita marah ya, kita mewajarkan aja ya. Kalau kita emosi, janganlah pakai senjata gitu ya. Minimal kita dinginkan lah untuk pikiran kita ya. Kalau saya kesel ke orang, saya nggak pernah pakai apa ya, kayak tongkat. Saya pakai tangan teman, kayak gitu ya. Kalau tangan mah palingan lebam doang gitu kan. Asal jangan kita bikin aja pukul bertubi-tubi gitu. Sumpah lemes banget tubuh saya yang ngomong gini teman. Aduh, pokoknya miris banget lah Indonesia ya. Ini kayak gitu teman. Kayak negara mana itu menolak Indonesia karena memang suka membuli di sekolah. Saya lupa pula tuh nama negaranya ya, lupa ya. Orang Indonesia ditolak karena di sekolah suka membuli gitu. Oke ya, kita sampai di sekitaran Semanggi ya. Oke, mohon maaf ya atas saya tadi bikin ulasan-ulasan gitu namanya. Ya, ini untuk menyentil orang-orang Indonesia teman. Saya suka banget ya menyentil ya temannya. Hidup saya juga nggak benar sih, cuman ya asik aja namanya untuk nyentil kayak gitu ya. Itu kawasan STPD, Jalan Jenderal Sudirman arah Blok M. Kita akan turun di Gerbang Pemuda. Gedungnya bagus ya. Next stop, Gerbang Pemuda. Dulu namanya Senayan JCC, Thank you. sekarang jadi Gerbang Pemuda. Sinilah kita nanti akan lanjut untuk menuju ke arah piknik T31. Biasanya orang-orang udah banyak naik ya dari sekitaran Jalan Jenderal Sudirman. Nanti tambah lagi di sekitaran pertamburan. Nah, disitulah untuk masuk tol ya. Kalau misalnya kalian dari arah PIK itu, dia akan berhenti di halte Kemanggisan ya. Jadi T31 ini adalah untuk menuju ke arah PIK 2, bukan PIK-nya Jakarta tapi PIK-nya di bagian Banten ya. Secara administrasi sih dia masuk ke kawasan Banten, tapi secara merek masuk ke Jakarta ya. Saya mau bilang Indonesia lagi. Ya, tapi ada orang bilang itu area China ya namanya. Tapi menurut saya itu ya sifat-sifat orang rasis lah itu ya teman. Ya, untuk kayak di PIK itu mah sebenarnya bukan cuma satu suku, satu agama. Bahkan sana akan dibuat masjid terbesar dan ada kawasan syariah lah ya. Pokoknya semua agama, semua jenis tematik ada situ lah ya. Bukan cuma China doang. Indonesia ini terbiasa di kehidupan plural, jadi kita harus membiasakan lah ya, jangan biasakan kita rasis ataupun diskriminasi teman. Ya, Bhinneka Tunggal Ika. Sini kita bisa ke arah GBK. Kalau misalnya dari arah kita ini dia belok ke kiri ya, GBK ke arah Jalan Gerbang Pemuda. Masuk pintu berapa ya? 10 kali ya namanya. Mobil Gerbang Pemuda diantarkan hati-hati sampahkan. Pintunya cuma 2. Di sini aja ya. Ada orang yang covid pula banyak kayaknya.
ada jam kedatangan buat kita bisa cek-cek ya. Ya kalian bisa untuk menuju ke arah Kalideres, baru 1B ke arah Palmera, arah Grogol 9A, Tanjung Priuk 10H dan 9 Luit. Ada juga 9A udah ya tadi ya. Grogol Reformasi. Nah inilah kawasan Senayan JCC, Jakarta Convention Center ya. Kalau kalian ke GBK silakan bisa jalan kaki dari sini dan juga ke Senayan Park ya bisa ya. Kabar sih kata orang bisa lewat dari sini untuk menuju ke arah GBK itu ya. Kekuatannya ada S61 ke arah Alam Sutra, 1W juga ya ke arah Ancol ya, lewat dari sini juga nih. Tapi itu nggak ada ditulis ya, 1W. Nah tapi di sini ada teman, nah, kalian bisa lihat ya. Bosnya sudah tiba ya. Kita akan naik. Banyak juga orang ya. Masih orang keluar dulu, baru kita masuk. Terus sini ada. Biasanya kita dapat sebelah kanan ya. Apa sih? Jadi menunggunya tidak lama. Tidak banyak ngomong ya, karena kalau kita banyak ngomong mengganggu orang yang dikhawatirkan. Langsung masuk ke tol ya. Banyak orang masuk. Hati-hati sama Pak, jalan dulu nih mobilnya. Yang keluar dulu ya. Sini ada kata tertib. Enggak banyak sih. Lumayan lah ya yang masuk ya. Depannya saya akan bikin video di sana, di pinggir sungai ya. Kayaknya menarik. Aduh, gelap lagi. Nanti saya akan jalan kaki dan ke sana ya. Kapan-kapan sih, saya nggak tahu kapan itu. Saya akan bisa bikin videonya. Nah, untuk kawasan ini terkenal banget macetnya. Jadi kalian harus wajar lah ya, persiapkan apa kalian, mental kalian di jalan Esparman ini ya. Kalau kita kan langsung masuk tol. Karaporis, yang
Jadi full sih. Jadi kalau kalian lurus ke depan sana itu ada mall yang sangat besar, Taman Anggrek, baru ada Central Park ya. Nah, Soho itu udah digabung ya untuk di bulan apa ini? Bulan November. Dan juga rebranding ya, jadi Central Park 2. Buset, di luar ternyata udah hujan ya. Ini ada bintik-bintiknya. Sial. Jakarta dan sekitarnya sering banget hujan. Jadi kita harus selalu sedia payung. Bagi beberapa orang hujan itu berkah ya, emang benar sih. Tapi untuk beberapa orang nggak relate. Sampah di mana-mana. Udah tua juga ini apartemennya. Bentukannya bentukan bangunan lama ya. Saya harap kalau kita sampai ke kawasan Peak kita nggak kena hujan, matahari sudah bersinar kembali mengalahkan hujan. Jadi nama ini Grand Sleepy, apartemen Sleepy. Asal kalian tahu, ini adalah kawasan di Jakarta Barat. Sebagian masuk Kelurahan Palmerah, sebagian masuk ke kawasan Tanjung Duren, baru ada Tomang ini, Grogol Pertamburan. Tapi Grogol Pertamburan di depan sana ya sepertinya. Ini masuk tol. Kendaraan yang masuk tol lagi rame-ramenya nih. Wah, kosong ya, sel ya, kasian banget sih. Sel kosong nih, kalian bisa, oh nggak kelihatan dari sini. Jadi untuk harga-harganya dia tidak dimunculkan, itu berarti tandanya kosong. Menteri SDM lagi dibenci masyarakat Indonesia ini. Mungkin Pak Bali itu dia nggak ada memperbaikin itunya tentang kayak program-programnya ya. Contohnya kayak masalah LPG waktu itu kan sempat kayak langka gitu ya. Jadi susah diambil di warung-warung. Kalau agent kan jarak antara rumah warga jauh banget tuh. Nggak semua lagi orang punya motor, kan itu merepotkan. Pelanggan yang terhormat, baca koran sambil makan mie rebus. Cakep, harap menjaga ketenangan di dalam bus. Nah, ini menjaga ketenangan katanya. Itu berarti kita nggak usah ngomong kenceng-kenceng ya. Kita punya etika lah. Ada bangunan baru nih.
tapi ada cabangnya lah ya, kan harus perhatikan sih, jangan asal lurus-lurus saja. Ini ada plaza sih. Intinya buat kalian dari arah timur lebih baik sih langsung naik T31 ya. Kalau kalian ada banyak pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Ini karena sore aja ya, jadi busnya melambat karena padatnya jumlah mobil, kendaraan-kendaraan gitu. Saya perhatikan halte-halte pinggir jalan di Jakarta lagi diperbaikin ya, di beberapa titik. Memang itu salah satu program yang bagus. Jadi kalau udah jadi bisa di rebranding jadi iklan gitu ya, buat memasukkan ngerem ya, bingung. Nah ini adalah simpang susun Tomang. Universitas Internasional. Ada taman anggrek dan apartemennya. Jadi taman anggrek dengan Center Park itu berbeda perusahaannya, pemilikan. Tapi salah satu dari Center Park, Podomoro, dia mempunyai saham juga di kawasan taman anggrek ya. Nah, ini kawasan Podomoro di depan. Kalau malam ini bagus banget nih taman anggrek. Nah, ini yang masuk kawasan Podomoro, kalian bisa perhatikan tuh. Tulisan Podomoro. Universitas ada. Tanjung Duren. Depannya akan diperbesarnya. Setelah MRT jadi dia akan dibuat halte baru. Nah ini namanya Tanjung Duren, dekat sana Tomang ya. Sebelah kiri ada Frida, baru ada Trisakti di sana. Negara juga ada ya, sebelah kanan. Nah, ini Trisakti. Frida, ada Citraland. Siapa yang punya kenangan di sana? Coba kalian cerita ya, kenangan apa aja yang pernah kalian rasakan di sana.
tanggal 7 hari Jumat ya, bulan November. Sini akan dibuat flyover Grogol ini ya, karena ini sering banget macet. Selesai di tahun 2027 Desember. 2026 ya teman-teman, saya salah sedikit. Apartemen baru lagi nih sepertinya, atau mungkin kantor. Ini Quezon City. Ada pertemuan pula situ ya. Saya selama di Jakarta belum pernah ya ke mall ini. Cuma lewat doang. Pokoknya kalau naik bus ke Jakarta enaknya di pojokan sih, apalagi di bagian belakang. Kursi favorit saya namanya, bagian pojok bisa bersandar. Ada pak polisi cepet banget, mungkin dia kebelet kali ya, nggak lagi mengawal ya. Ini takut juga orang berhenti di pinggir tol, ini bahaya. Itu bagus angke nggak sih? Oh ya benar tuh, bagus angke. Sana ada kali jodoh, lagi diperbaiki sih namanya. Kali Jodoh ini kawasan terkenal banget teman, banyak perdagangannya gitu lah ya. Kalian cari aja sih di internet, saya nggak usah ceritakan. Tapi tempat itu mempunyai sejarah, ada kayak tempat untuk kayak perahu-perahu gitu yang mencari jodoh gitu. Saya udah pernah ceritakan ya. Itulah makanya melatar belakangin nama dari tempat itu jadi Kali Jodoh. Jadi perempuan sama laki-laki itu dia naik di perahu yang berbeda. Jadi kalau misalnya rotinya apa gitu sama ya itu berarti mereka jodoh ya. Atau tradisi pecun ya teman, ya enggak sih? Seingat saya kadang-kadang lupa ya teman. Kalau kalian merasa saya salah, silakan kalian ralat ya. Tapi karena berkembangnya zaman, yang ada Jakarta makin ya kacau ya. Jakarta ini kalau dibanding dengan zamannya Pak Ali Sadikin, perbaikan kampungnya lebih banyak kan pada masa Pak Ali Sadikin daripada zaman sekarang. Kalau sekarang memperbaikin fasilitas-fasilitas yang udah bagus ya, kayak di daerah-daerah Jakarta Selatan. Pokoknya nggak ada masuk ke kampung lah ya, sangat jarang, ada pun dikit.
sekarang ini pemerintah lagi membangun jaringan pengelolaan limbah atau JSDP, Jakarta Sewer Development Project ya. Nah, itulah yang orang kesel banget ya. Ada tambang katanya bikin macet. Selesainya di tahun 2027 kalau nggak salah ya. Karena Jakarta ini luas untuk bangun sistem kayak gitu. Ya telat banget lah Jakarta ya. Ngantri banget ya. Kayak lagi ngantri sembako dia ya. Di lajur sebelah kiri. Nah, habis dari sini kita akan nyambung ke tol Sedayatmo. Ini pohon apa nih ya? Sumpah bagus nih tempatnya nih untuk jogging nih. Ada orang main ayun-ayunan, ada orang beraktivitas ya. Jam berapa sih nih? Hampir jam 4. Tempatnya adem. Nggak tahu ya apakah ada angin di sana. Yang paling dibutuhkan itu di kawasan hutan itu adalah angin ya. Percuma kalau ada tumbuhan tapi nggak ada angin, sama-sama aja ya. Kita nggak mendapatkan udara segar. Jadi buat kalian yang perokok, tolonglah ya jangan merokok di kawasan taman. Orang kan ke taman nyari udara segar. Kalian jangan ngerokok di situ loh ya, ganggu banget teman. Baru ada lagi nih menteri bilang, jadi rokok itu nggak menyebabkan kanker. Kocak banget ya. Paling itu menyebabkannya walaupun dia perlahan-lahan. Walaupun kalian masih hidup, ya bersyukur. Itu tandanya masih diberi kesempatan ya. Masih ada waktu untuk kita berubah. Rokok itu sebenarnya mengajarin kita ya. Contohnya pengajarannya kayak gitu. Bersyukur bahwa Tuhan masih menyediakan waktu ke kita ya untuk berubah gitu. Kalau orang yang terperangkap nggak mau berubah, ya udah akhirnya gimana? Kacau. Saya heran banget. Tadi saya kan merasakan panas kan di luar. Tiba-tiba ada orang ngerokok, gila. Malah makin mengganggu banget ya. Pokoknya kalian cobalah ya, kalian nggak perokok, kalian di dekat perokok, pasti nggak enak banget teman-teman. Ini sampai. Apalagi di rumah saya menegur tetangga saya, takut gimana ya, berantem gitu ya. Ini kan dia diam aja ya, udahlah. Namanya juga kontrakan ya. Harusnya sih saling menghargai sih. Ya, saya melihat sepanjang tol ini banyak orang yang bikin sampah di pinggir ya. Nah, ini tumpukan sampah. Memang untuk Indonesia ini mah biasa-biasa aja, tapi kalau bule pasti mereka merasa prihatin ya. Saya berpikir kalau kita lewat tol pasti steril, nggak ada sampah-sampah. Nyatanya gimana? Malah sampah ya. Sedayatmo, gerbang belum masuk gerbangnya. Nah, ini
tarifnya nih. Kalau ada kayak gini berarti udah dekat gerbang. Ada pesawat. Gila balapan ya pesawatnya. Pernah itu patang aja sih. Nah, udah masuk apa nih gerbang. Dan kita bisa lihat ya rawa-rawa ya. Ada buaya nggak sih situ? Saya penasaran. Ada data kecelakaan, kita nggak bisa memperhatikan sih. Ada berapa orang yang kecelakaan sini. Ini kantor Jasa Marga sepertinya. Iya, Jasa Marga ya. Banget ya sepi gini ya. Mana yang kamu pustakan ya? Dikurangi kecerahannya. Kadang-kadang bisa naik, bisa nih. Saya bingung aja ya, ini ada kabel di tol. Aturan kan bisa ditanam. Kalau udah masuk sini nih banyak nih promosi-promosi hunian. Kalau punya uang langsung gas aja lah ya. Lewat tol enak-enak aja. Itu kalau baru pertama kali pasti deg-degan banget ya. Antara mengukur kecepatan, kalau kita menyalip juga kan harus benar ya. Antara besar nih bahaya kalau misalnya lepas kayak Finale Destination. Kalian tonton aja lah ya. Jadi kayaknya dia udah punya apa ya, indera keenam. Bisa melihat apa kejadian yang akan terjadi gitu ya. Mungkin orang-orang yang kayak gitu kita nggak masuk akal kita ya, tapi sebenarnya itu bisa jadi benar gitu. Bisa ada sesuatu yang hitam banget. Nggak tahu nanti deras atau gimana ya.
bahaya banget sih. Kenapa saya bilang bahaya ya? Seandainya mereka nongkrong di pinggir tol itu, tiba-tiba ada yang remblong ketabrak, kan bahaya ya. Situlah letak bahaya yang saya maksud. Bagus juga nih airnya ya, bersih dan alami banget ya. Intinya kalau kalian pecinta alam ya, kalian jaga alam itu ya. Nyatanya saya pernah nonton video orang kayak misalnya orang ke gunung ya, banyak sampah ya. Itu di mana letaknya kita pecinta alam ya, tapi kita malah bikin sampah di alam itu. Luar biasa lah namanya Indonesia ini. Bahkan ada kayak sekolah Mapala gitu ya, mahasiswa pecinta alam apa lah itu. Sebenarnya saya udah berbulan nggak lewat sini ya, tapi sengaja saya bikin ekspresi kayak gitu karena yang bagus itu tempatnya. Nanti kalau tolnya Peak 2 beroperasi, wow, makin cepat lah ya. Ini langsung dekat Peak Mall Avenue, Peak Avenue. Ada Buddha Suci sebelah kiri. Jadi Buddha Suci ini luar biasa teman. Mereka ini membantu sesama manusia, tidak memikirkan dia dari mana lah ya. Iya, isanya jus. Ada alat-alat untuk membuat aspal. Bahkan kayak agama mereka itu dihina ya, diolok-olok. Mereka masih sempat ya bikin komentar Adam ya. Entah kenapa ya namanya. Pokoknya jus lah namanya. Keren ya. Wah, parah banget nih. Ini termasuk Peak 1 sih masih. Baru Peak 1 ada di seberang, ada di apa namanya Pulau Reklamasi. Kalau ini belum ya. Padahal hari apa loh ini, hari Jumat. Belum weekend, ini udah rapi banget. Depan. Kalau kita lihat secara langsung pakai mata, kalau pakai HP nya nggak kelihatan. Banyak orang nggak menyadarin kalau tempat ini ya, atau Peak ini atau Sedayu sendiri ya, mereka ini memberikan lapangan kerja banyak ya untuk Indonesia ya, untuk masyarakat. Nah ini kan banyak tuh, ini kayak jual-jualan apa, makanan, kecantikan atau apalah ya, banyak lah pokoknya. Kita nggak bisa sebut satu-satu. Hotel pun ada. Ini baju nih, pakaian nih. Kalau mungkin kita jadi OB bisa juga ya. Jadi nggak hanya orang-orang yang punya keterampilan tertentu gitu, orang-orang pintar. Bukan orang pintar dukun ya. Susah ya. Di Indonesia itu kan orang pintar itu mengarah ke dukun. Mantap kitchen. Ya pokoknya kalian kalau mau nyari makanan yang halal, jangan khawatir lah namanya. Sini kayak pedagang asupan nggak boleh. Tapi saya pernah lihat ya di Peak bagian mana itu ya. Saya nggak tahu ya namanya apa ya. Pokoknya ada PKL juga ya. Kalau dimasuk-masuk dalam bagian ini nggak ada. Langsung diusir security. Nggak boleh sembarangan ya. Ini
udah suci. Di titik Avenue ini dia punya tunnel ya. Dia terhubung dengan Menara Indomaret di sebelah. Indomaret. Banyak promosi-promosi rumah ya, properti gitu. Kalian beli lah itu ya, so unit ya. Ada orang bikin video dibilang ke polisi, ternyata security ya, karena mereka mempunyai strobo gini. Kalau kalian misalnya naik 1A di sana itu banyak ada PK-nya ya. Nah, pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, pembinaan lingkungan sekolah sehat. Nah ini Dai ya. Saya waktu kecil ini suka banget nonton Dai ini. Channel TV-nya ya keren banget ya. Oh ini banyak pula nih orang ini. Tapi kayaknya naik 1A sih. Informasi di halte ini sangat disayangkan, kurang bagus ya. Sangat kurang ya, nggak dikasih tahu apa nomor-nomornya. Oh lagi dalam perawatan, kita lihat aja nih mau seperti apa nih. Tadi pinggir apa? Untuk pohon-pohon kayak gini nih sudah mulai ditebang di kawasan Pondok Indah ya, karena berbahaya, gampang tumbang kalau ada hujan, angin. Tapi sini masih dibangun, masih ada ya. Mungkin berhiasan kali. Dari halte tadi itu kalian bisa naik bus tingkat yang Karapik 2 ya. Tapi seingat saya dia operasinya di jam-jam 5-an. Jam 5 enggak sih? Enggak jam 5 sih enggak ya. Pokoknya operasi ada jam-jam tertentunya. Pokoknya kalian bisa naik lah pokoknya. Aja ada orang buang sampah ya. Emang udah tabiatnya orang Indonesia kali itu. Orang di sini cakep-cakep lah. Kalau kalian mau cuci mata datang aja sini ya. Boleh memandang tapi jangan apa ya yang aneh-aneh. Tapi kalau di agama saya kalau memandang perempuan itu ya nggak boleh namanya. Memandang terus menginginkan gitu ya nggak boleh ya. Termasuk zina ya. Banyak orang bilang Kristen itu nggak memikirkan kayak gitu. Ada ya, cuman ya mungkin orang malas kali yang baca ya, orang-orang Katolik gitu ya. Atau mungkin orang-orang agama lain yang kurang mendalami ya. Bukan cuma Katolik doang sih, Protestan pun ya gitu ya. Jadi nggak boleh sembarangan memperlakukan perempuan.
Tapi ada orang masalah artikan ya bilang Katolik itu terlalu patriarki. Alah, dia nggak baca aja namanya. Ya, saya akan kasih tahu. Sana tadi ada press market ya, saya lupa menyebutkan press market. Banyak pohon bakau. Pinggiran sini kalian bisa nyewa kayak kendaraan baterai, bisa kalian pakai lah keliling-keliling ya, tapi bayar sih mahal. Pas ada pancoran Cinatur Point. Pancoran peak lah ya, saya malah bilang pancoran Cinatur Point itu mah di Glodok. Salah sebut tadi. Pancoran peak ya. Tapi namanya sama, jadi kita salah sebut. Jadi di bundaran itu pun ada tempat ngopi. Kopi persen lah ya, entah kopi apa lah ya, persen Arabica kali namanya, yang nggak pernah ngopi situ. Dulu sini banyak orang kulineran, tapi ternyata sekarang nggak ada lagi ya. Entah kenapa namanya food street, tapi ini nggak ada makanan. Jualan sini lagi ya. Jadi emang sengaja untuk jadi tempat parkir aja, karena banyaknya pengunjung datang ke peak ya. BYD sekarang makin banyak nih. Saingannya Hyundai. Nah, kalau sini distrik China ya. Itu tempat yang saya bilang tadi. Kalau kalian mau minum kopi bisa. Nah, ini persen gitu ya, entah apa lah ini, diskon gitu. Banyak juga yang motornya. Pancoran peak. Kalau kalian jalan kaki ke kiri ada kawasan remaja. Banyak orang-orang tua joget-joget ya malam hari. Kayaknya di akhir pekan tuh seru ya. Mereka pada ngumpul. Nah ini cakep banget nih. Dulu tempatnya hanya di bagian sini saja, sekarang udah sampai sana tuh. Buram, hujan. Ya, sangat disayangkan ya. Pokoknya saya nggak berlama-lama sini. Hujan. Sampai kapan Jakarta dan sekitarnya hujan kayak gini? Pokoknya kalau kalian mau ke peak silakan datang aja di sekitaran jam 7-an lah kali ya. Hujan pasti sudah reda. Kalau malam ya. Ada masjid nih, sana akan dibangun tuh.
jembatan ini malam hari mantap banget nih. Ada cahayanya. Jembatan. Desainnya pun bagus. Tentunya kalau kalian bikin video kayak gini ya bagus ya. Landscape. Ada 3 jembatan lah pokoknya sini ya. Tadi ini jembatan kedua, ini udah masuk Banten ya. Nah, ini Pasir Putih ya. Pantai Pasir Putih. Tadi saya salah ngomong teman. Saya sebenarnya tahu ya, cuman karena gimana gitu, saya salah sebut ya. Next stop, Pantai Pasir Putih. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Kalau kalian mau ke Aloha, jalan kaki dulu ya, jauh ya. Tapi kalau sebaliknya ada titik namanya Aloha. Coba kalian dengar aja nanti ya, nggak ada namanya Aloha. Kalau kalian dari Peak apa tuh ke Riverside ada namanya Aloha ya. Di Peak ini punya untuk ke Peak 2 dia ada shuttle gratis dari Damri. Kalian bisa bertanya kepada drivernya ya, ini lewat mana gitu, biar jangan salah tujuan. Mungkin kalau orang baru pertama kali atau jarang jalan pasti merasa capek sih kalau jalan kaki ke Aloha. Ini banyak gudang nih, jalan gudang sih. Dan samping kita itu tol ya. Ini bentar lagi akan operasi. Saya berharap dengan adanya tol ini turis semakin banyak ke Jakarta atau ke arah Banten ini ya. Kayak di Kuala Lumpur tuh. Ini mau ngapain pula nih menuju tuh? Oh, dia mau belok ya. Mau belok aja ngasih tunjuk-tunjuk gitu kan ada sen ya. Apa nggak pakai sen? Gak jelas juga super apanya pickupnya. Oh, nunjuk-nunjuk ya. Oh, mungkin ada kendala kali ya di luar. Ban kali. Apa ya? Tapi baik ya kalau dia peduli gitu ya, ngasih tahu ya. Kalau benar dasar gitu. Oh, bagus ya. Tapi kalau kalian di tempat sepi, ada orang nunjuk gitu, bilang berhenti jangan ya, takutnya itu betul. Kalau kalian naik kendaraan pribadi ya bahaya namanya. Intinya kayak gitu ya. Kalau malam-malam tempat sepi, ada orang bilang minggir depan tuh ban bocor katanya, ban kempes. Nah, jangan berhenti teman. Kayak kalian naik motor gitu, bahaya ya, itu begal namanya. Kalau kalian mau ngecek silakan di tempat ramai. Ya itulah ya.
CBD Tamrin kalau nggak salah namanya. Ada patung Pak Soekarno Hatta, Pak Soekarno dan Hatta ya, Pak Hatta. Arataria. Pemberhentian berikutnya Tamrin CBD. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. CBD Tamrin. Next stop, Tamrin CBD. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Asal kalian tahu ya, PIK ini namanya The New Jakarta ya, The New Jakarta. Jadi bisa dibilang ini Jakarta, walaupun administrasinya masuk ke Banten. Masih banyak yang kosong, banyak pembangunan yang belum jadi. Lampu merah, oh udah mulai ada lampu merah nih. Saking ramainya ya. Lampu merahnya nih. Sudah banyak aktivitasnya. Nanti pun ikan pun kayak gini juga ya. Kalian jangan khawatir lah teman, jangan dengar kalimat-kalimat yang bikin resah, berita-berita yang bikin resah gitu ya. Udah dipasang. Ternyata couplingnya sudah laku ya. Tulisannya ada sold. Nah ini yang tadi bangun. Ada terong-terongan. Ada gini motor. Speak dong. Libera kapan sih untuk tampil ya? Yang suaranya mantap itu, yang nyanyi Santus ya. Atau dalam bahasa Indonesia Kudus. Bukan orang Kudus. Mungkin kalau Katolik kalian tahu lah ya. Patung Sudirman, Bapak Jenderal Sudirman. Nah, ini tol ya. Pemberhentian berikutnya Springfield. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati melangkah. Terima kasih. Next stop, Springville. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Mungkin 5 tahun ke depan atau 10 tahun ke depan ini bakal padat ya, banyak perumahan gitu, gedung-gedung atau apalah ya, bangunan-bangunan. Springfield. Oh nyebutnya Springfield ya. Sedangkan sih mau bilang Springfield. Tahan malu aja ya dikata-katain orang. Nggak gitu penyebutannya katanya. Pokoknya kalau kita salah sebut pasti orang langsung apa ya meresponnya. Kayak mineral, kita bilang aja mineral ya.
BP ini ada nih, nggak kosong ya. SPBU BP. Ini keren. Supermarket berbasis Jepang. Ada gacha-gacha gitu ya. Jadi kita masukkan uang, kita dapat mainan ya. Itu sesuatu lah barang ya, barang menarik. Hotel Osaka. Nah, kalau ke kiri bisa ke Taman Lady of Akita ya. Ada bangunan kayak di Prancis. Saya lupa nama kawasannya apa ya. Ini nice. Ini CBD-nya sudah operasi ya. Kayak bandara. Kayak hangar sih, hangar. Kayak tempat parkirnya pesawat ya. Saya nggak pernah ke dalam. Ada orang ketinggalan. Tapi masih ada tanah di depannya tuh. Masih beberapa. Garasi. Kalau jogging di sini kayaknya enak sih. Kalian coba rasakan aja ya. Trotoarnya nggak bolong-bolong. Ya luas bisa dibilang ya. Sumpah sih pembangunan di Peak ini cepat banget. Saya sendiri apa merasakannya. Udah dekat Tokyo River apa? Tokyo River Set. Tokyo River Set itu kita bisa, pokoknya di bagian kanan ada tempat naga-naga gitu ya, naga kemakmuran. Nah ini nggak jauh dari sini, nah ada La Evera. Tapi kita perhatikan nggak ada bus stop ya tadi ya. Nah, jadi kalian harus turun dari sana ya, depan Tokyo River Set. Mantap banget ya. Kemarin sempat ada apinya ya, sekarang nggak bisa lagi. Entah kenapa. Mungkin alatnya canggih, kalau rusak ya susah ya untuk gantinya. Oh di sini nggak ada hujan ya, mantap pula. Saya baru nyadar nggak ada hujan. Siapin kartu dulu ya. Salah banget kita ini. Kita ke sini aja. Kita ke sini aja lah, nggak usah sampai ujung. Malas pula kita sampai ujung ya. Baru kita ke La Riviera. Tokyo River Set Selatan. Kalau buat yang ke dalam 1A. Bukan 1A ya, salah ngomong. Nggak ada namanya.
Ya, makasih Bang. Ini kartu saya selalu tap in ya, entah kenapa teman. Aturan tap out kenapa jadi tap in? Mungkin karena kita masuknya dari bukan ya, dari halte ya, bener ya, karena masuk dari halte. Nah, gitulah. Masih kacau sih sebenarnya untuk pembayaran apa ya, bus Jakarta ini. Harus diperbaikin dulu sebelum dinaikkan harganya ya. Intinya gitu teman. 5.000 aja lah ya, atau 4.000, jangan 7.000 lah ya, kasihin orang-orang yang nggak mampu. Nah, ini Tokyo Riverside. Wow. Apartemen. Banyak orang Jepang sini teman. Kalau kalian mau apa, silakan aja. Dan sana tempat makan Tokyo Hub. Tadi saya salah ngomong ya. Untuk 1A, shuttle bus di situ ya, shuttle bus masuk di dalam. Kalau bus tingkat di kawasan Shibuya, seingat saya Shibuya namanya ya. Oke, kita akan lanjut lagi ke sana. Ya, jadi saya tidak akan teruskan untuk video ini. Saya hanya bikin tutorial cara orang Bekasi atau yang punya rute B41 dari Vida untuk menuju ke Pik pakai bus yang mana gitu ya. Jadi saya sudah sebutkan, kalian turun di Cawang Sentral, baru lanjut naik bus 9. Ya, bus 9 ataupun bus 9A yang ke arah 9A ke arah Grogol Reformasi, baru 9 ke arah Pluit dan turun di Gerbang Pemuda atau sepanjang Gerbang Pemuda, halte Gerbang Pemuda sampai ke Pertamburan ya. Serta kalian mau turun di halte mana. Tapi bagi saya silakan turun aja di sekitaran halte yang pertama kali lah ya, untuk penaikan bus T31. Ya, baru kalian lanjut naik bus T31. Nah, pembayarannya gunakan kart ya, Flash Money ya, biasanya lah ya, untuk kartu-kartu pembayaran nih kayak gini. Oke, sampai jumpa teman-teman. Sampai sini aja video kita. Semoga kalian terbantu dengan video saya. Bus tingkat ada di sana ya, di Shibuya. Kalian tinggal jalan kaki ke arah sana. Tanya aja security ya kalau kalian nggak tahu ya, takut nyasar gitu. Oke, sampai jumpa teman-teman.